wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi nih dengan Putra AMDK. Siapa namanya, masih pada inget gak? Bang Rio. Saat ini Alhamdulillah Bang Rio dan Ustadz AMDK sedang berada di Kota Padang, yang mana Alhamdulillah tadi malam kita tinggal di salah satu hotel syariah yang disampaikan oleh resepsionisnya. Nah, oleh sebab itulah kita ingin mencari tahu kenapa hotel ini bisa disebut dengan hotel syariah. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, di sini sudah ada salah satu pegawai yang bekerja di hotel apa ini namanya, Mas? Hotel Sriwijaya. Hotel Sriwijaya. Assalamualaikum sebelumnya. Dengan Mas siapa nih? Dedi. Mas Dedi. Kalau di Padang nih manggilnya Mas atau Uda ya? Lebih enak ya? Udah boleh. Udah ya, Udah Dedi. Nah, Udah Dedi. Kalau boleh tahu nih, Hotel Sriwijaya ini sudah berdiri dari semenjak kapan? Sejak tahun 2009, bulan April 2009. Bulan April 2009. Oh, berarti sudah lama ya, Masya Allah. Kurang sekitar 11 tahun. 11 tahun ya, Masya Allah. Berarti sudah sangat berpengalaman nih. Mas Dedi mulai dari 2009? 2017. Oh, 2017 baru masuk sini? Baru 3 tahun, Masya Allah. Kalau sebelumnya, apakah dari awal hotel ini sudah syariah? Mas tahu nggak Udah Dedi tahu nggak riwayat apakah Hotel Sriwijaya ini dari awal sudah syariah? Ya, dari awal sudah syariah. Dari awal sudah syariah. Itu disampaikan oleh ownernya, Mas. Oh gitu. Kalau boleh tahu ownernya siapa ya? Nama beliau Bu Emma yang paling dewasa itu. Bu Emma. Iya, betul. Oh, ini punya keluarga. Keluarga. Ini kan awalnya rumah beliau dulu. Oh. Jadi jadiin hotel. Oh, seperti itu. Menerapkan bangunan lama. Desain-desain kayak Belanda gitu. Bu Emma asli orang Padang? Asli orang Padang. Asli. Solo. Oh, Solo. Sekarang beliau menetapnya di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Kalau boleh tahu nih, kenapa ibu siapa tadi namanya? Bu Emma. Bu Emma bisa menyatakan kalau ini tuh hotel syariah? Karena kita menerapkan sistem check-in-nya pakai sistem syariah. Contohnya kalau ada pasangan suami istri, kita minta dokumen yang valid seperti buku nikah. Kalau seandainya buku nikahnya nggak bawa, kita minta KTP dengan alamat sama. Jadi suami istri kan alamatnya pasti sama. Jadi seandainya tamu itu tidak bisa menunjukkan dokumen yang valid, mohon maaf kita tidak bisa terima. Karena amanat dari beliau, kami karyawan makan di sini bagus, halalan thayyiban. Jadi enak. Bagus untuk kita, bagus juga untuk ibu-ibu. Senang, kita pun bahagia gitu. Jadi uangnya uang halal kita terima semuanya. Masya Allah. Itu bagaimana cara menyampaikan kepada yang ketika tidak valid? Bagaimana cara menyampaikan? Biasanya kan ada beberapa pegawai yang, gimana ya, nggak enak gitu. Gimana cara menyampaikan kepada masyarakat yang ketika dilihat ternyata dokumennya tidak valid, tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh Bu Emma tadi? Oke, baik. Misalnya kan ada bapak nginap nih sama salah satu, cuma kita menemukan datanya nggak valid. Kita bilang aja, mohon maaf Pak, ini KTP-nya, alamatnya beda, berarti bapak sama ibu bukan suami istri. Kita hotel syariah di sini, kita belum bisa nerima ya Pak ya. Maaf ya, dikasih KTP-nya di kayak gini. Kadang tamu, alhamdulillah banyak responnya yang positif. Oh, seperti itu, malah positif, bukan? Maksudnya positifnya gitu tuh, dia nggak komplain, ya udah Bang, kita cari yang lain. Oh, kalau misalkan dia bilang, Mas, udah, nanti saya bayar lebih mahal, gimana? Oh, nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa? Ya, soalnya kita dipantau CCTV 24 jam, kita juga takut sama Allah SWT. Masya Allah. Takut sama Allah itu. Iya, itu subhanallah tuh Sobat AMDK. Ternyata, Masya Allah, walaupun tadi kalau misalkan ada yang mau bayar lebih, ternyata pegawainya ini diajarkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memang dipantau juga oleh CCTV untuk segi duniawinya, namun mereka
tetap tertanam dalam diri mereka. Yang mereka takut adalah karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi mereka. Itu lebih dari CCTV itu udah. Masya Allah. Satu lagi Pak, kita di tiap-tiap lantai kita masang speaker kayak gini, masing-masing lantai. Di 15 menit sebelum azan kita putar murotal dulu. Pas azan kita putar azan, walaupun itu azan subuh kita tetap putar. Oh gitu. Iya, tetap putar murotal. Ada nggak yang komplain, waduh subuh-subuh dia setel murotal nih? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada? Belum ada. Masya Allah. Berarti memang yang datang ke sini memang mereka mencari syariah nih. Karena banyak orang terganggu lagi enak-enak tidur di setel murotal, ya kan? Masya Allah. Kemudian selain check-innya, kemudian makannya, apalagi speaker, apalagi sih sisi syariah yang diberi oleh hotel kepada para pelanggan. Di dalam kamar kita menyediakan kaligrafi itu sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Kita juga ada Al-Quran dalam kamar, ada buku doa pagi petang juga. Biasanya kita sediain sajadah tiap kamar. Jadi karena ada pandemi ini kita hanya menyimpan sajadah di resepsionis, jadi tamu yang membutuhkannya kita kasih. Masih banyak tamu yang fobia dengan COVID-19, jadi nggak mau, takutnya sajadah ini bekas orang sebelumnya gitu kan. Jadi kita antisipasi itu. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata di Hotel Sriwijaya ini, ya walaupun namanya Hotel Sriwijaya tanpa syariah, mereka berani mengklaim diri mereka atau hotel mereka dengan syariah. Subhanallah. Kemudian udah Dedi, sebagai pegawai di sini, apa saja sih yang diberikan atau pesan dari Bu Emma kepada para pegawai untuk menjaga kesyariahan hotel ini? Pesan yang diberikan oleh Bu Emma. Mungkin salah satunya tadi kan untuk takut kepada Allah. Agar semua pegawai bisa amanah dalam menyambut para tamu. Selain itu ada lagi nggak yang diberikan? Saya diberikan Bu Emma. Owner itu bilang kami tidak menuntut hotel ini harus penuh terus. Tapi yang penting biarlah sedikit, yang penting itu bersih semuanya. Dan kami pun tidak menuntut kaya dari hotel ini. Yang penting kalian ada 30 orang karyawan, bisa hidup 30 orang keluarga, kami pun dah bahagia. Masya Allah. Dan kita juga, beliau juga mengasih umroh 1 orang karyawan per tahun. Masya Allah. Jadi setiap tahun itu ada pegawainya yang diumrohkan? Iya. Masya Allah. Kriterianya seperti apa? Dia bergelar Pak, yang paling lama duluan. Jadi yang karyawan yang paling lama duluan diumrohkan sampai yang termuda-termuda. Udah Dedi sudah diberangkat? Belum? Berarti nunggu antrian nih? Masih baru. Nunggu antrian. Masih newbie istilahnya. Ada rasa iri nggak? Mudah-mudahan rezeki kita dapat di sini. Kalau nggak di sini jalan yang lain. Mudah-mudahan sempat juga ke Baitullah. Ini dari 30 karyawan sudah berapa nih diberangkatkan? Udah 2 orang. Udah 2 orang? Ya, baru tahu beberapa tahun ini diterapkan. Oh, Masya Allah. Semoga sampai posisinya udah Dedi nih. Ya. Wah, jadi mungkin nanti Bu Emma memberikan kebijakan lagi, udah setiap tahun 2 atau 3 orang. Masya Allah. Jadi ya kita doakan juga keberkahan untuk hotel syariah ini, Hotel Sriwijaya, yang semoga benar-benar bisa menjaga kesyariahannya. Dan ini luar biasa kebijakan yang diberikan oleh Bu Emma juga kepada para pegawainya, yang mana setiap tahunnya akan memberangkatkan 1 pegawainya untuk berangkat umroh. Ini bisa dicontoh juga oleh para owner yang memiliki hotel-hotel syariah, agar kenapa? Para pegawainya bisa tenang ketika mereka bekerja di sini. Yang pertama tadi diberi nasihat untuk takut kepada Allah, kemudian diberikan apresiasi kepada mereka yang bisa amanah, bisa takut kepada Allah untuk berangkat ke Baitullah. Ini subhanallah, luar biasa. Ini harus bisa dicontoh nih oleh owner-owner hotel syariah yang lainnya atau homestay syariah yang lainnya yang ada di Indonesia terutama. Kemudian nih, Ustaz Abu Muhammad, mungkin ada nih yang ingin ditanyakan juga nih kepada Uda Dedi nih sebagai konsultan ahli dalam bidang syariah nih, perbankan. Udah Dedi, tadi menarik ya perbincangan dengan Putra Ana. Iya. Cuman yang ingin Ana tanyakan, Uda Dedi ketika menentukan dari owner Ibu Emma, Hotel Sriwijaya. Hotel Sriwijaya, orang ketika Sriwijaya itu kan
identik Palembang. Iya betul. Sementara kalau Padang ini kan jam gadang gitu. Iya betul. Nah, gimana ceritanya gimana nih? Kalau itu sih kurang tahu juga Pak, bagaimana sejarahnya Sriwijaya itu namanya. Ini orang Palembang yang punya nih. Kalau Aslinya orang Solo yang punya. Oh, Beliau orang asli Solo. Ana udah kebayang nih, kan di Palembang nih. Iya. Istri Ana orang Palembang walaupun Ana dari Jambi nih. Rumah Ana di Palembang. Wah, ini pas nih Sriwijaya, pempek, tapi nggak ada pempek nih. Nah, udah jadi ya. Nah, itu prolog aja biar nggak tegang gitu kan. Betul. Nggak tegang lah gitu. Tadi sudah disampaikan Hotel Syariah. Ada nggak dokumentasi dari MUI yang menyatakan ini Hotel Syariah? Kalau untuk masalah dokumentasi, jadi kurang tahu soalnya di manajemen itu Pak. Iya, itu Dokumen kan ada izinnya. Ada izinnya. Yang sudah menstempel ini Hotel Syariah. Ada Kalau untuk dokumentasi kita yang berlabel syariah, kata belum ada Pak. Cuma kita menerapkan di dalam aja. Oh. Sebenarnya hukum hotelnya masih konvensional. Iya. Ya. Karena biasanya kalau sudah ada syariah itu dia pasti di ujungnya ada syariah. Nah, artinya izin masih umum nih. Iya, izin masih umum. Izinnya masih umum, sehingga yang kita dapatkan sebenarnya perlakuan di lapangan kami menjaga syariah. Iya, betul. Ini sebenarnya hotel umum. Nah, dengan udah jadi nyampaikan ini, Ana berharap sampaikan ke Ibu Emma agar bisa diambil izin itu, sehingga betul-betul nanti kita kan masih banyak hotel konvensional nih. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau belum ada itu, orang umum masih menganggap ini konvensional. Tapi untuk di Traveloka di bagian online travel agent kita udah bikin syariah semuanya. Iya, Ya, kan orang kan kadang-kadang ngejar itu, tapi nggak ada masalah, antum jaga itu semua. Karena kita melihat di sini masih banyak yang harusnya dikoreksi gitu. Kalau diizinkan, boleh nggak? Kita kasih tahu. Boleh, silakan. Waktu sholat itu pegawai berhenti nggak? Berhenti. Kita ada sholat berjamaah terus, cuman untuk di stay di resepsionis ada 1 orang. Jadi bagaimana shift pertama jamaah, shift kedua jamaah juga. Harus siap berhenti waktu sholat. Tadi kan sudah dibilang takut dengan azab Allah. Apa yang kabarkan Rasulullah? Abdul amal as-sholatu awal waktiha. Iya betul. Sebaik-baik amal sholat di awal Waktu. Tinggal beritahu di depan pintu itu waktu sholat kami close atau tutup 5 menit sebelum waktu sholat. Sudah itu setelah sholat 15 menit mungkin kan ada yang Biasanya juga gitu Pak, yang bagian kamar misalnya lagi separuh kerjanya, orang azan udah berhenti, ditinggalin kayak itu, langsung sholat bareng-bareng di depan, sehingga orang tahu ini menjadi karakter. Iya betul-betul. Anak kan orang jasa juga. Iya. Orang bank lagi. Untuk Kalau misalnya ada tamu, mungkin ada tamu yang datang, Pak mau ditunggu sebentar, atau Pak yuk kita sholat berjamaah dulu, baru nanti bisa ke resepsionis. Karena kebetulan ketika adzan semua pegawai memberhentikan semua kegiatan untuk sholat berjamaah. Ya. Inilah supaya usaha ini betul-betul tidak pernah rugi. Iya betul, usaha rugi. Apa itu? Di surat apa? Jadi ketika kita ngomong syariah itu jangan kata manusia, harus kata Allah, agar perniagaan, perdagangan tidak akan pernah rugi. Allah sudah kabarkan 3 amalannya. Catat tuh kalau bisa ya, ingetin ya. Iya. Nanti nanti dibuka di surat Fatir, surat ke-35 sebelum surat Yasin. Iya betul. Ayatnya 29. Fatir 29. Hafal? Enggak. Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka inilah yang mengharapkan kemenangan tidak akan merugi. Jadi ada 3 amalan: senantiasa baca Quran, mendirikan sholat, menginfakkan. Tadi saya sudah lihat itu infak ibu setiap tahun ingin nanti ini mungkin dia sudah siapkan setiap hari. Kalau untuk membaca Al-Quran kita juga ada kelas tahsin di sini 1 kali seminggu terus. Seluruh karyawan. Jadi ini kan innalazi itu sesungguhnya yang senantiasa itu artinya kita jaga baca Quran, jaga sholat, jaga infak.
Nah, kalau ini wajar, kalau ini ibu yakin mau berapapun yang datang dia tahu rezeki dijamin Allah. Iya betul. Tinggal jaga itu, tinggal buat nanti waktu sholat ya. Nah itu. Jadi yakinkan itu waktu sholat kita nggak melayani manusia karena memenuhi panggilan Allah. Allah. Itu kalau boleh tahu kelas tahsinnya setiap hari atau setiap Minggu Pak. Nah, Setiap kalau minggu awalnya. Cuma sekarang kan misalkan lagi pandemi itu. bahasanya jangan setiap minggu, setiap pekan. Oh setiap pekan, oke. Minggu tinggalkan. Iya. Ahad. Iya katanya sudah hotel syariah. itu setiap pekan berapa kali? 2 kali pertemuan. Ada yang kelas Iqra, biasanya ada yang kelas udah advance yang Al-Quran. Ya ada yang karyawan yang masih dari awal belajar ngaji. Dia udah selesai di kelas Iqra, ntar dia naik lagi kelas Al-Quran. Sampai terus lagi. Itu ketika melamar kerja di sini itu disampaikan. Oh Iya, nanti ada kelas tahsin. disampaikan ada kelas tahsin. Berarti Cuman memang untuk pandemi ini kita udah libur beberapa bulan ini. Rencana mau dimulai lagi mungkin besok mulai lagi insya Allah. Tapi untuk pertama ini masih via daring dulu. Oh Masih iya, via nggak daring. apa-apa. Terus ini jangan sampai terputus, masya Allah. Ini informasinya sangat luar biasa nih dari Uda Dedi nih. Iya, udah Dedi. Tadi sudah belajar tahsin gitu kan, itu kan sudah tadi 3 ini sudah bisa diamali nih, ya baca Quran, dirikan sholat, sudah itu infak. Ini kalau tolong nih, ini artinya ibu sudah tahu nih, tinggal diistiqomahkan, Iya, ya, betul. tinggal diistiqomahkan, dibuat itu. Jadi betul-betul dibuat pasang, 5 menit sebelum waktu sholat sampai dengan 15 menit. Ini close, tutup betul-betul, tutup. Dan kita mendahulukan hak Allah itu yang lebih utama. Kita lembaga jasa berani menyampaikan karena tadi takut dengan Allah. itu tinggi. Makanya goalnya hotel ini apa? Tujuan utama hotel ini apa? Dibukanya hotel syariah. Mencari keridhaan Allah. Apa itu keridhaan Allah? Jannah. Jannah, betul, surga. Mudah-mudahan Jadi kita harus kita tujuan utama kita itu jannah. Nah untuk bisa masuk ke jannah ada 3 yang harus kita lakukan untuk bisa mudah ke sana. Yang pertama apa? Jujur. Iya betul. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, Jujur. Sehingga orang kafir pun tetap mendatangi Rasulullah karena Rasulullah jujur. Karena kalau kita jujur, Allah akan perbaiki amal kita. Berani kita berkata benar, Allah perbaiki amal kita. Ya, wa qulu qaulan sadida yuslilakum a'malakum. Jadi kalau kita selalu berkata benar, Allah akan perbaiki amal kita. Itu dengan apa? Dengan datangnya orang berilmu memberitahu Iya betul. ada kesalahan kita. Itu Allah sudah perbaikin. Nah makanya mudah-mudahan ini yang selalu ana doa kepada Allah, ya Allah pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan Uda Dedi, Ibu Emma itu adalah orang-orang terbaik. Amin ya rabbal Maka alamin. kita dipertemukan. Karena nggak kebayang ke sini. Walaupun belum ada tempelan syariah, ternyata di dalam ini sudah menjalankan, gitu ya. Iya. Nah, tinggal beberapa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tolong rokok itu halal atau haram? Haram. Kenapa ada asbak rokok? Gak apa-apa. Ini yang anak nampak gitu Iya loh. betul. Jadi kan ketika antum haram, jangan ada yang haram antum fasilitasi. Iya betul. Ya, itu kalau kita sudah ngomong nggak ada asbak rokok di sini. Supaya kita bisa betul-betul tadi sudah cegah orang yang tidak bermaksiat, yang zina aja kita berani. Masa rokok enggak? Jadi nanti ini buang semua. Gimana? Siap nggak? Tergantung semua manajemen. Nah, siap. sama Allah tadi. Iya. Harusnya siap gitu. Siap. Apa itu siap? Siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Iya. Iya kan? Nah, kita harus jujur, berani berkata benar. Ini harus saya tinggalkan. Apapun kondisi dimarahi Ibu Emma, saya siap menerima daripada Allah yang murka. Gitu. Gimana? Siap? Siap. Nah, yang kedua, sudah kita dengar Al-Quran, masih terdengar musik nggak di sini? Musik. Dan juga sih kadang dari tamu ada juga yang kadang karyawan. Sekarang kita mau takut Allah atau takut tamu? Takut Allah.
Kalau takut Allah masih mau muter musik atau enggak? Enggak, kita nggak putar musik. Enggak muter musik. Ya, Ini jaga. Karena musik tempatnya di mana? neraka. Bukan. Musik itu di mana? Ketika mereka beribadah. Di mana? Iya, iya, di gereja. Nah, kita sudah ngomong syariat. Jangan masukin ibadah orang lain ke tempat kita. Nah, kita harus mendengarkan murotal gitu, atau kajian-kajian nasihat dari para ulama kita. Jadi masuk ke sini nuansanya beda. Ini hotel syariah loh, walaupun nggak pakai ini, pas ke sini, masya Allah. Ya kan? Iya betul. Yang ketiga, kalau bisa masuk ke sini, kita lagi makan, lagi minum, nggak ngeliat itu. Yang kita lihat itu nanti Ka'bah, yang kita lihat nanti Madinah, sehingga pegawai kita tuh terbayang, customer kita terbayang. Jadi masuk ke Hotel Sriwijaya nih, kita diingatkan akhirat. Di tempat tidur ada zikir pagi petang, ada Al-Quran. Nah, Iya. di situ ada musola, musolanya kalau bisa lebih besar lagi loh, Amin. ya kan? Sampein, itu, ya kan? Ini yang anak-anak lihat gitu. Jadi itu bisa nanti diputar TV dakwah Mekah, Madinah, sehingga itu aja yang diputar berulang-ulang, buka Mekah atau Madinah, buka Mekah, sehingga ketika mau tamu datang, dia sudah berbeda nuansanya. Berbeda, nanti tempat duduk ini bagus nih, sudah apa jauh-jauh di bagus. Itu mungkin yang Ana lihat secara sepintas. Iya betul. Ya, sepintas yang mungkin bisa jadi masukan agar supaya ini betul-betul hotel walaupun belum ada nama syariah, supaya nanti ini kan Padang termasuk juga kota yang menjadi wisata halal. Iya betul. Halal tourism. Ya kan? Nah, satu lagi nih. Ya. Kalau boleh tahu, apa hotel syariah ini rekeningnya di mana ya? Rekening Rekening Banknya. 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 Kan macam Bank Nagari ini kan sudah dikonversi semua jadi syariah. Nah, hotel kita ini karyawan itu punya rekening nggak? Rekening banknya? ya masih pakai yang konvensional Pak. Astagfirullah. Ini lagi Bank Nagari aja udah dikonversi semua jadi syariah. Semuanya ya Pak. Iya. Gimana? Nah, Siap. ini Siap. Bisa jadi kebijakan Bu Emma juga nih. Seluruh Siap. pegawainya nanti harus suruh buka bank syariah semua. Ya, hotelnya syariah, rekeningnya juga harus syariah. Gitu. Siap. Karena semua transaksi kita yang selama ini di bank riba itu di bank syariah bisa. Nih udah Dedi ngomong siap-siap, ini video nanti nyampe ke Bu Eman. Siap nggak sampai Bu Eman? Nanti sampein lu, nggak apa-apa Bu Eman. Dan ini kebaikan karena niat beliau ini bagus. Mungkin belum ada yang nyampein. Malah berharapnya kita bisa Ketemu. ketemu langsung dengan Bu Emma nanti. Iya. Amin. Kemarin kami di Pekanbaru juga ketemu dengan owner hotel syariah. Nah, hampir semua itu terdapat rekeningnya masih di tempat riba. Dan itulah butuh nasihat. Jadi yakinkan ini, pegang udah Dedi ya ke depan. Pegang ini, dua kalimat ini sangat penting. Ya. Orang baik punya masa lalu. Orang baik punya masa lalu. masa lalu. Biasanya kalau orang baik itu dicarinya yang dulu, yang lalu. Jadi tidak usah lagi karena kita sudah tahu orang baik itu punya masa lalu. Siapa dia? Umar bin Khattab. Matinya itu sudah dijamin Allah jannah. Terbaring di samping Rasulullah. Dia orang baik, punya masa lalu jelek. Nah, jadi jangan ngomong yang jelek. Mungkin yang baik. Itu orang baik. Ya kan? Orang jahat punya masa depan. Siap. Pernah dengar? Pernah. Pembunuh 99 orang yang ingin insaf. Pernah. Nanya ahli ibadah, Iya betul. bisa tobat gak? Enggak, dibunuhnya lagi. Pas 100. Sampai 100 kan? Nah, ketemu ahli ilmu. Bisa nggak saya bertobat? Jangankan 100. Allah lebih besar lagi ampunannya dari yang Anda lakukan. Dosa yang Anda lakukan. Kenapa? Allah lebih baik. Allah itu maha pengampun, maha semuanya. Maka kita nggak boleh berputus asa. Nah, orang jahat ini masa depannya apa? Jannah. Karena dia belum mengamalkan apapun, hanya diminta untuk hijrah, pindah, keluar dari kota yang lama menuju kota yang baru, itu belum sampai.
mati. Tengah jalan. Tapi Lebih dekat ke yang kota yang baru. nah, jadi itu tadi dua kata ini penting. Orang baik punya masa lalu, orang jahat Punya masa depan. depan. Nah, kita nggak boleh jadi Tuhan. Iya. Ketika ada berbeda, ketika ada terlihat masih maksiat ini, nggak boleh kita menghukumi. Kita hanya diminta menyampaikan. Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa nazir. Jadi kita sampaikan yang hak, kasih berita gembira, baru kasih peringatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk Uda Dedi, nanti bisa disampaikan ke Ibu Emma. Iya. Tolong sampaikan salam kami dari keluarga AMDK Al Jambi. Oke, siap. Sudah tahu AMDK Al Jambi? Baru kali ini tahu, Pak. Abu Muhammad Duyono Kusen Al Jambi. Al Jambi. Ya kan? Itu penulis buku Hidup Berkah Tanpa Riba. Bapak penulis. Ya. Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi Abu itu ana bukan ustad. Bukan ustad ini. Jadi Abu itu ana bukan Ustad. ustad. Muhammad ini beliau. Nah, sudah hafiz 30 juz gitu. Nah, ini ustadnya dia gitu kan. Duwiono saya, nama pemberian orang tua. Kusen nama orang tua saya. Nah, gitu AMDK, Abu Muhammad Duwiono Kusen. Al itu bentuk ma'rifah. Dalam bentuk nahwu sorof ya. Iya. Untuk ma'rifah. Jadi pasti. Pastinya apa? Jambi, kelahiran Jambi. Iya, Al Jambi. Nah, jadi bukan yang lain-lain gitu. Jadi AMDK Al Jambi itu Abu Muhammad Duwiono Kusen Al Jambi. Tapi untuk dakwah ini mau tahu nggak? Apa? Mau tahu nggak Mau. untuk dakwah ini AMDK Al Jambi? Mau. Mau. AMDK Al Jambi. AMDK Al Jambi itu apa? Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Nah, itu konvensional. Amalnya mengajak ditutupnya Konvensional. AL-nya apa? Amal lainnya. Hmm. Jambi. Apa itu Jambi? Jangan antum menolak Bank Islam. Keren. Itu amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi ingetin tuh. Ya, karena cuma bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan Uda Dedi bisa menerima nasihat ini, dan ini mudah-mudahan wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Udah Dedi, sebelumnya ada nggak sih tamu atau pengunjung yang berbicara atau mengobrol seperti ini sebelumnya? Mengobrol biasa aja ada, Pak. Ya, masalah tentang syariah, kemudian yang dikejar itu pokoknya dari sisi syariah. Sebelumnya ada nggak tamu atau pengunjung? Yang ngomong-ngomong sambil cerita aja ada, cuma nggak Ada. terlalu dalam kayak ini. Kalau Oh. Bapak, subhanallah. Mantap. Nah, ketika dapat ada pengunjung atau tamu seperti itu, perasaan Uda Dedi itu, wah lu ganggu aja nih orang mau kerja, atau ya waktu saya ambil lagi nih. Itu gimana tanggapan dari Uda Dedi? Alhamdulillah senang Pak mendapat banyak ilmu dari beliau. Subhanallah. Dari kemarin pas bertemu ada yang komentar tulisan itu ya Pak ya, yang airport. Langsung malam di WA manajer kasih tahu, Pak ini ada koreksi tamu. Oke siap laksanakan katanya. Jadi kasih tahu. Masya Allah. Ternyata langsung ya. Ya langsung Itu refleks. sama dengan Haji Slamet tuh. Bebek goreng Haji Slamet tuh sama, pas kita muncul nampak. Jadi anak hampir setiap kota tuh mata ini tertujunya itu. Iya. Jadi di Jakarta itu ada rumah makan bebek goreng yang sangat terkenal, Haji Slamet. Itu ketika kita lihat T-nya itu seperti salib, memang salib. Iya. Itu kita sampaikan saat itu juga dia ngambil pena, langsung ngambil spidol, langsung dirubah, ditambahin sama dia agar tidak bentuk salib. Iya. Tambah bawahnya. Karena seperti kita pelajari di sekolah-sekolahan, huruf T itu kan nggak lurus. Iya. Tapi ada bengkoknya sedikit. Ada bengkoknya sedikit. Nah, kenapa saat ini banyak Jadi yang menggunakan persis banget kan? Iya. Nah, ya alhamdulillah ternyata ketika disampaikan itu udah Dedi langsung sampaikan juga ke Manajer. manajer dan siap untuk langsung dikerjakan, diperbaiki, masya Soalnya Allah. Masjid Raya juga kan, Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat juga ada tuh di kotak Kotak amalnya, infak, kotak infaknya itu ada T yang alhamdulillah bisa diterima juga oleh salah satu pegawainya. Ini sebuah masukan yang luar biasa katanya, karena saat ini kaum muslimin dimasukkan dakwah-dakwah mereka tanpa terasa, Kita sadar. tanpa sadar kita. Nah, kemudian ini tanggapan yang luar biasa dari Uda Dedi ini, seneng, kemudian langsung dikerjakan ketika ada masukan yang diberikan.
Kemudian ada nggak nih nasihat atau yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pengunjung atau tamu dari Uda Dedi? Alhamdulillah. Tim AMDK ini. Alhamdulillah. khususnya untuk PMDK. Terima kasih banyak kedatangan tim AMDK di Desa Jaya Hotel Padang. Kami merespon sangat positif. Kami menerima semua masukan. Alhamdulillah. Kami mungkin beransur-ansur menjadi perfect syariah di sini ya Pak. Semua lingkungan diusahakan sesyariah mungkin semuanya. Kita coba sampaikan ke manajer, ntar ke manajer ke owner. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan lagi semuanya. Mudah-mudahan itu jadi amal ibadah juga buat Bapak kelak, buat Abang juga. Dilanjutkan ini mungkin ada keliling lagi. Kemana habis Padang lagi Pak? Jambi, Palembang, Tanjung Karang. Di Jambi. Iya. Kemarin dari Pekanbaru, jadi tinggal Medan sama Aceh. Medan sama Aceh belum lagi. Ya, Bengkulu juga nih ya. Amin. Iya. Keliling-keliling ya Pak. Mungkin seperti itu, Sobat TMDK. Terima kasih banyak kepada Uda Dedi yang sudah berbagi informasinya dan ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Apa?